Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bola Baran. Sekarang gue mau membahas dua pertandingan. Yang pertama MU melawan MU melawan Leeds United dan Barcelona melawan Valencia kalau nggak salah. Dan gue mau membahas MU dulu. Dan secara permainan MU bermain bagus pada babak pertama. Dan pada babak kedua, awal-awal babak kedua bermain jelek. Tapi setelah itu bermain bagus lagi dan mencetak 2 gol. Dan babak pertama MU bermain bagus ya. Dan sebelum ini gue mau membacakan line up-nya dulu. MU melakukan formasi 4-2-3-1 dan di posisi menjaga gawang ada De Gea. De Gea tampil bagus. Dia walaupun dia kemasukan 2 gol ya. Dan gol pertama itu walaupun itu kesalahan dari De Gea sendiri karena tidak bisa mengantisipasi tendangan dari Raphinha atau Rodrigo ya. Kelihatannya Rodrigo. Dan walaupun gitu dia melakukan 4 penyelamatan penting dan yaitu 4 penyelamatan penting dari De Gea. Dan secara keseluruhan De Gea bermain bagus pada pertandingan tadi. Dan di depannya ada Wan Bissaka. Wan Bissaka rajin membantu penyerangan dan pertahanan juga lumayan lah. Tapi dia sedikit kecolongan pada kedua gol itu ya di sisi kiri itu kesalahan dari Wan Bissaka juga, karena tidak bisa menjaga pergerakan dari pemain sayap dari Leeds United. Dan di dua back ada Lindelof dan Maguire. Lindelof mainnya ya lumayan, dia interceptnya juga beberapa kali melakukan intercept dan tackle-nya juga bagus, dan dia juga memblok tendangan dari lawan. Dan Maguire tumben dia bermain bagus, biasanya dia salah-salah tapi dia tadi mencetak gol dan bertanya juga lumayan. Kalau duel-duel udara ini keahlian dari Maguire dan terbukti dia bisa mencetak gol. Dan terkadang kalau mendapat serangan dari bola udara, Maguire juga bisa memblok. Mungkin jeleknya dari Harry Maguire itu kalau posisinya saja, dia sering ketinggalan kalau dengan striker lawan. Kalau di counter tuh terkadang Maguire tuh sering kelabakan, tapi pada pertandingan tadi lumayan mainnya. Dan Luke Shaw ini salah satu pemain terbaik dari MU ya. Dia bermain bagus, menyerangnya juga bagus. Dan secara permainan dia juga bagus, passing-passingnya juga bagus. Dan di depannya ada 2 gelandang, McTominay dan Paul Pogba. Kalau McTominay mainnya sangat jelek sekali. Dia mainnya sangat kasar sekali, nggak ada visi. Kalau pemain ini yang dipikirkan oleh dia mungkin mengasari pemain lawan dan mainnya sangat jelek banget. Tapi kalau Pogba bermain bagus sekali, dribblenya juga bagus, sukses semua dribblenya dan passingnya juga bagus, dan beberapa kali membantu penyerangan dari MU dan mengancam serangan dari Pogba. Dan gue gak kaget kenapa Pogba diganti oleh Fred, tapi memasukkan Fred juga keputusan tepat dari Rangnick. Harusnya diganti itu harusnya diganti itu McTominay, karena McTominay itu mainnya jelek banget. Dan di depannya ada 3 pemain, Lingard, Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Untuk Lingard tidak kelihatan mainnya dan crossingnya juga jelek ya. Pada pertandingan tadi berhasil diblok oleh diintercept oleh back dari Leeds. Dan secara permainan juga kurang bagus ya Lingard. Mainnya menurun banget Lingard dibanding di West Ham atau Aston Villa. West Ham kalau nggak salah itu beda banget Lingard. Ini kelihatan kalau di MU itu mainnya kurang bagus Lingard nih pada pertandingan tadi. Dan kalau Bruno Fernandes bermain sangat bagus sekali. Dia juga bikin assist dan mencetak gol. Dia pergerakannya juga bagus dan seringkali mengontrol lini tengah dan mengumpan ke Ronaldo dan Jadon Sancho yang sangat membahayakan. Umpan-umpan dari Bruno Fernandes, dia mengatur penyerangan dari MU, dan dia sama Pogba itu kontribusinya bagus untuk lini tengah kedua pemain ini. Dan kalau Jadon Sancho juga bermain bagus, dia bikin 2 assist ya. Yang pertama itu gol dari Bruno Fernandes dan Fred itu juga berkat assist dari Jadon Sancho. Dan di posisi striker ada Cristiano Ronaldo. Ronaldo ini akhir-akhir ini di apes ya. Walaupun permainannya juga nggak buruk-buruk amat Ronaldo. Umpan-umpannya juga membahayakan. Skillnya juga lumayan ya kalau menurut gue.
tapi dia tuh di depan gawang harusnya bisa mencetak gol, tapi berhasil ditepis oleh kiper Leeds. Dan secara permainan juga lumayan mainnya, tapi ya gitu kurang beruntung saja kalau Ronaldo itu. Dan akhirnya dia diganti oleh Varane kalau nggak salah. Ya Varane. Dan pertandingan pada babak pertama MU bermain ngotot, mereka menyerang tapi Leeds juga menyerang, kedua tim saling menyerang tapi serangannya masih membahayakan dari MU. Dan akhirnya Harry Maguire berhasil mencetak gol berkat menerima umpan dari Luke Shaw. Tendangan corner dari Luke Shaw berhasil disundul oleh Maguire. Ini keahlian dari Maguire itu duel-duel udara di kotak penalti lawan tuh, dia itu keahlian dia itu gitu. Dan akhirnya berhasil mencetak gol. Dan setelah gol itu MU tetap menyerang. Dan mereka pada menit ke akhir babak pertama berhasil mencetak gol melalui Bruno Fernandes menerima umpan dari Jadon Sancho. Ini golnya ini murni kesalahan dari kiper. Karena kiper harusnya bisa memblok serangan dari MU. Ini crossingnya itu harusnya bisa diblok oleh dia. Karena gue yakin kalau kiper ini berani memblok serangan dari pemain MU, umpan dari Jadon Sancho, mungkin Bruno Fernandes tidak akan nyundul. Karena ini posturnya bagus ya sebenarnya kiper dari Leeds, tapi itu kesalahan dari dia. Postur tinggi seperti itu kenapa dia nggak berani ngeblok, malah tetap bertahan di tempatnya, tidak berani keluar. Dan akhirnya gol. Dan sampai akhir babak pertama skor tetap 2-0 kok 1-0. Dan pada babak kedua MU malah kecolongan 2 gol. Yang pertama gol dari Rodrigo berniat untuk crossing ke tengah, mengumpan ke kotak penalti, malah tendangan dari Rodrigo mengarah ke gawang. Dan ini kesalahan dari De Gea karena tidak bisa menepis tendangan dari Rodrigo dan akhirnya gol. Setelah gol itu mental dari pemain MU sedikit down dan akhirnya kemasukan lagi pada menit ke 54, 1 menit ya, jaraknya 1 menit atau 1 menit kurang. Dan akhirnya Raphinha berhasil mencetak gol menerima umpan dari Daniel James. Ini crossing dari Daniel James tidak berhasil diantisipasi oleh back dari MU, terutama Maguire, dan Lindelof tidak berhasil mengantisipasi crossing dari Daniel James dan akhirnya diselesaikan oleh Raphinha dan gol. Dan De Gea juga tidak berhasil menepis. Dan setelah itu MU menyerang dan MU bermain ngotot lagi. Dan akhirnya pada menit ke 67 Rangnick memasukkan 2 pemain, Elanga dan Fred, untuk menggantikan Lingard dan Pogba. Kalau Lingard diganti itu wajar, sangat wajar sekali. Rangnick mengganti Lingard karena Lingard bermainnya juga jelek ya pada pertandingan tadi. Dan tapi kalau Pogba ini bermain sangat bagus sekali, tapi gue heran ya kenapa Pogba yang diganti bukan McTominay. Tapi masuknya Fred juga berdampak positif bagi MU. Fred berhasil mencetak gol dan pergerakan dari Fred juga membahayakan, passing dari Fred juga bagus, tidak seperti Fred yang dulu kadang passingnya juga jelek, finishingnya juga jelek, tapi pada pertandingan tadi Fred bermain bagus. Dan akhirnya Fred pada menit ke-70 berhasil mencetak gol menerima umpan dari Jadon Sancho. Dan proses golnya juga bagus, menerima umpan dari Jadon Sancho dan akhirnya berhasil diselesaikan oleh Fred. Dan setelah itu Leeds United juga masih menyerang terus menerus, tapi serangan dari Leeds United itu jelek sekali dan masih bisa diantisipasi oleh pemain bertahan dari MU, terutama De Gea berhasil menepis tendangan dari beberapa pemain Leeds United. Tapi Leeds United tidak memikirkan pertahanannya yang keropos ini. Akhirnya MU berhasil mencetak gol lagi pada menit ke 88 berkat gol dari Elanga. Elanga menerima umpan dari Bruno Fernandes. Dan proses golnya juga bagus, Bruno Fernandes tidak egois, diumpan ke Elanga dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Elanga dan terjadilah gol. Dan setelah itu MU sedikit mengendorkan dan Leeds United ya menyerang terus, Leeds United itu menyerang terus
tapi ya tidak terjadi gol dan akhirnya sampai menit akhir MU menang dengan skor telak 4-2. Dengan kemenangan ini MU sekarang berada di peringkat keempat dengan poin 46, masih berjarak sekitar 4 poin dengan Chelsea, dan di bawahnya masih ada West Ham dan Arsenal yang membayanginya, terutama Arsenal yang masih ada laga tunda 3 pertandingan kalau nggak salah, dan di pertandingan selanjutnya MU akan melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Kita lihat apakah MU bisa menang. Dan sekarang gue mau membahas Barcelona menang dengan skor 4-1, dan secara permainan Barcelona bermain sangat bagus sekali. Dari awal babak pertama dan babak kedua permainan dari Barcelona ini sangat bagus sekali kalau menurut gue. Dan terutama tuh Aubameyang tuh bermain bagus, dia berhasil mencetak 3 gol. Harusnya itu 2 gol. Gol dari Pedri itu tendangan dari Pedri itu ternyata terkena punggung Aubameyang dan dihitung gol dari Aubameyang. Dan sebelum itu membahas line up-nya dulu. Di posisi menjaga gawang ada Ter Stegen bermain bagus ya pada pertandingan tadi. Walaupun dia kemasukan, tapi itu gol murni dari kesalahan dari bek Barcelona, terutama Mingueza tidak berhasil menjaga pemain dari striker dari Valencia. Golnya Carlos Soler. Dan gol dari Carlos Soler tidak dijaga oleh Mingueza. Dan di depannya ada Serginho Dest, mainnya juga lumayan. Sprintnya juga membahayakan, sprintnya juga bagus. Dan di back tengah ada Eric Garcia dan Araujo bermain sangat bagus sekali pada pertandingan tadi. Dan Eric Garcia juga lumayan, tapi akhirnya dia diganti ya, sepertinya cedera kalau Eric Garcia. Mudah-mudahan kalau cedera, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan di sampingnya ada Jordi Alba, ini bermain sangat bagus sekali. Ini salah satu pemain senior yang mainnya bagus di Barcelona. Pergerakannya juga membahayakan. Dan di depannya ada Gavi, Busquets dan Frenkie de Jong. Untuk Gavi ini bermain sangat bagus sekali. Dia juga bikin assist ke Aubameyang, dan Sergio Busquets juga bagus sekali. Dia mengontrol lini tengah. Umpan-umpannya, passing-passingnya sangat bagus sekali. Sukses 100% bagus ini passing-passing dari Sergio Busquets. Dan De Jong juga bermain bagus. Dia juga mencetak gol, menerima umpan dari Ousmane Dembélé. Dan di depannya ada 3 penyerang, Ousmane Dembélé, Aubameyang, dan Ferran. Untuk Dembélé bermain bagus, dia bikin 1 assist. Dan dia tidak egois, akhirnya dia bisa bikin assist, mengumpan ke Frenkie de Jong. Secara permainan juga bagus ya. Kalau Aubameyang ini bermain sangat bagus sekali pada pertandingan tadi. Gol pertama itu murni dari skill dari Aubameyang tuh. Ya seperti itu, finishing Aubameyang juga bagus. Gol pertama itu umpan kesukaan dari Aubameyang, menerima counter attack. Yang kalau nggak salah yang umpan itu Busquets. Dan dia berhasil mencetak gol. Dan kalau Ferran Torres mainnya juga bagus, walaupun dia tidak mencetak gol, tapi dia sangat agresif sekali dan dia sangat bekerja keras pada pertandingan tadi. Dan permainan pada babak pertama Barcelona bermain sangat bagus sekali. Mereka melakukan serangan mengurung pertahanan dari Valencia. Valencia terlihat kebingungan dan akhirnya mereka berhasil mencetak gol pada menit ke-23, gol dari Aubameyang berkat umpan dari ternyata Jordi Alba ini golnya itu dia mengumpan long ball ke Aubameyang. Ini bola kesukaan dari Aubameyang dan akhirnya disprint oleh Aubameyang dan ditendang Aubameyang dan tidak bisa ditepis oleh kiper dari Valencia, dan akhirnya gol. Setelah gol itu Barcelona tetap menyerang dan akhirnya 9 menit kemudian Barcelona berhasil menggandakan kedudukan melalui gol dari Frenkie de Jong. Ini proses golnya juga sangat bagus sekali ini. Yang pertama itu kalau nggak salah ya Jordi Alba lagi mengumpan ke Ousmane Dembélé langsung memberikan ke Frenkie de Jong dan ditendang oleh de Jong, akhirnya gol. Dan kipernya lagi-lagi tidak bisa menepis, dan gol itu sangat bagus sekali ini gol kerjasama kombinasi dari ketiga pemain Barcelona. Dan
apa Ferran Torres juga begitu, pas ngumpan ke Aubameyang, Ferran atau siapa dia maju mengecoh dari back dari lawan dan akhirnya Dembele bisa masuk diumpan ke Frenkie de Jong dan gol. Ini gol kedua, ini gol prosesnya sangat bagus sekali. Dan gol ketiga Aubameyang akhirnya mencetak gol lagi, menerima umpan dari Gavi. Passing dari Gavi sangat bagus sekali dan berhasil diselesaikan oleh Aubameyang dan finishingnya sangat bagus sekali kalau menurut gue Aubameyang tuh. Dan sampai akhir babak pertama Barcelona unggul dengan skor telak 3-0. Aslinya itu dia itu Valencia juga berhasil mencetak gol, tapi golnya dianulir karena kalau nggak salah itu bolanya out ya. Dianulir oleh VAR. Bolanya itu out dulu sebelum terjadi golnya Carlos Soles itu bolanya out dulu. Dan pada babak kedua Valencia mulai berani menyerang, tapi Barcelona tetap juga menyerang juga dan akhirnya Valencia berhasil mencetak gol berkat gol dari Carlos Soler, menerima umpan dari Bryan Gil. Ini Bryan Gil ini mainnya pada pertandingan tadi sangat bagus sekali, crossingnya juga membahayakan. Ini gol ini tapi crossingnya Carlos Soler itu gol dari Carlos Soler itu berkat kesalahan dari Mingueza yang tidak bisa menjaga Carlos Soler dan terjadilah gol. Dan tidak bisa ditepis oleh Ter Stegen, ini tidak sepenuhnya salah Ter Stegen, yang salah itu Mingueza, tiba-tiba kesurupan Puyol. Dan akhirnya Barcelona juga memasukkan Pedri untuk menggantikan De Jong dan masuknya Pedri berdampak positif dan akhirnya dia berhasil mencetak gol. Tendangan dari Pedri sangat bagus sekali, tapi golnya yang dianggap tuh malah Aubameyang karena terkena punggung dari Aubameyang dan akhirnya terpental dan tidak bisa ditepis oleh kiper dari Valencia dan gol. Dan setelah itu Barcelona mencoba memasukkan beberapa pemain Nico untuk menggantikan Ousmane Dembele untuk menetralkan lini tengah agar tidak bisa tidak bisa diserang terus oleh Valencia. Ini merapatkan lini tengah dan Adama Traore juga masuk pada menit 80 menggantikan Gavi. Masuknya Adama Traore juga mainnya bagus lumayan, dia sprint-sprintnya juga membahayakan. Dan Aubameyang juga akhirnya diganti oleh Luuk de Jong. Luuk de Jong juga bermain bagus, pergerakannya juga membahayakan dan Barcelona masuknya Luuk de Jong dan Adama juga masih menyerang. Gue kira Barcelona sedikit bermain bertahan, tapi mereka tetap mengincar gol lagi. Dan sampai menit akhir Barcelona tidak berhasil mencetak gol lagi dan skor tetap 4-1. Dengan kemenangan ini Barcelona sekarang berada di peringkat ke-4 dengan poin 42 yang tipis ya, sama sih poinnya dengan Atletico Madrid, yang beda kalau dengan Real Betis mungkin selisih 4 poin. Dan di pertandingan selanjutnya Barcelona melawan Napoli. Mudah-mudahan melawan Napoli Barcelona bermain bagus dan tidak seperti pertandingan sebelumnya melawan Napoli bermain ya, sebenarnya di pertandingan sebelumnya melawan Napoli juga Barcelona bermain bagus tapi banyak membuang peluang, terutama Ferran Torres. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.